Allahu Allahu Allah. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya yang telah kita imani, yakini keberadaannya. Dia yang telah menciptakan, memiliki, menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya. Dan dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, serta puncaknya adalah panduan hidup Islam dan iman dengan kalimat suci, sederhana namun penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta untuk membawa kepada kita semua syariatnya, hukum-hukum yang telah Ia inginkan, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang halal dan haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Siapapun yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya, dipastikan dia akan bahagia, tentram. Juga dia akan mendapatkan solusi terbaik dalam kehidupannya selama hidup di dunia dan juga di akhirat, serta tentu saja dia akan menang dari musuh-musuhnya, karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Sang Pencipta Allah memerintahkan kita agar selalu mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dibalas langsung oleh Allah sebagai pencipta dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk teman-teman sekalian, pertemuan kali ini tidak ada kajian kitab dan kita akan membahas tema umum. Kalau seandainya ada di antara ikhwah dan akhwat mungkin sudah pernah mengikuti tema ini di YouTube atau mungkin pernah menghadiri dalam majelis secara langsung, maka mudah-mudahan dengan mengulangi ilmu lebih berbekas. Dan memang ulama mengatakan ilmu itu akan tertanam di dalam hati seseorang pada saat dia mengulang-ulanginya. Kadang-kadang kita hadir dalam sebuah majelis, mungkin tema yang dibahas mirip atau mungkin dalil yang disampaikan sama, tapi bisa saja mungkin dalam contoh-contoh akan berbeda. Selain daripada itu juga keutamaan majelis ilmu ada sangat besar sekali, dan setiap muslim harusnya selalu mengejar keutamaan majelis ilmu itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat khusus untuk mencari majelis-majelis zikir. Dan zikir adalah ilmu. Bagaimana di dalamnya diperingatkan tentang hukum-hukum Allah dan larangan-larangannya. Maka mereka kalau menemukan itu, mereka akan saling memanggil satu sama yang lain dan memenuhi majlis tersebut dari majlis itu sampai ke langit. Belum lagi tentu keutamaan yang sangat besar, di antaranya hadis baginda Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu, maka tentu dia akan dihitung di jalan Allah atau fi sabilillah seperti orang jihad sampai dia kembali. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya tulus ingin menuntut ilmu, dihasankan oleh para ulama hadis, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap dan seterusnya. Keutamaan yang sangat banyak dari majelis ilmu itu sendiri. Tema kita teman-teman sekalian, indahnya menjadi orang yang patuh kepada pencipta atau menjadi orang soleh dan solehah. Banyak orang teman-teman sekalian yang masih belum yakin bahwasanya memang satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, bahkan pemusnah apapun yang ada di langit dan di bumi kecuali Sang Pencipta Allah. Buktinya mereka masih ragu. Banyak orang di antara kaum muslimin bahkan mengaku Islam, mereka masih menggantungkan nasibnya, keluh kesahnya kepada selain Sang Pencipta. Selalu sibuk pada saat sakit, tidak pernah mengucapkan ya Allah sembuhkanlah aku, tapi sibuk dari dokter ini ke dokter itu.
obat ini dan obat itu. Sehingga akhirnya masuk dalam sabda Nabi SAW, dan Allah berfirman dalam hadis ini, hadis qudsi, hai anak Adam, kalau engkau yakin dengan kerajaanku maka engkau tidak butuh dengan raja siapapun dari manusia. Dan hai anak Adam, kalau seandainya engkau menggantungkan nasibmu padaku, maka kau akan penuhi semua kebutuhanmu. Dan kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan sekutuku itu. Jadi kalau seandainya seseorang berobat dan tidak pernah sembuh, kasuistiknya sederhana. Karena tidak yakin dengan Sang Pencipta Allah. Dia hanya terus saja menggantungkan nasibnya pada makhluk. Kalau belum sembuh, larinya ke dokter yang lain. Bukannya malah ikhtiar, sholat, sujud, memohon kepada Sang Pencipta. Allah sangat memanjakan kita, membolehkan kita untuk curhat, berkeluh kesah. Dan Allah tidak pernah jenuh sampai kita hanya jenuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Tuhan kalian Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian sendiri jenuh. Memang sudah putus asa, enggak mau lagi memohon kepada Allah, maka Allah akan tinggalkan. Tapi selama kita tidak pernah berfikir itu dan terus menerus menyampaikan semua hajat kita, makin banyak disampaikan hajat, makin sering kita curhat dan manja dengan Allah, maka makin besar pahalanya. Orang yang rajin berdoa, rajin beribadah, berzikir, sujud, membaca kitab Al-Quran, maka makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita temukan para ulama salaf, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, generasi emas Islam yang tiga. Sebagaimana kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang setelahnya, maksudnya sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, kemudian tabi'in yang belajar dari para sahabat, kemudian tabi'in yang belajar dari para tabi'in. Mereka kalau sakit sedikit saja, seperti kakinya tersentuh dengan batu, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan. Kalau ini penyebabnya adalah dosa, diampuni. Lalu memohon dengan masalah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala malah meninggikan derajatnya dan menghapus dan memberikan tambahan pahala. Meninggikan derajat dan menambahkan pahala. Kalau mereka sakit atau mereka mempunyai halangan apa saja mau keluar, selalu mengeluh, berkeluh kesah dengan Allah. Dan sebenarnya syariat Allah yang mulia Islam sudah mengajarkan kita itu. Mau pakai baju berdoa, mau buka baju berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, mau keluar kamar mandi berdoa, mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, sampai mau berhubungan biologis pun sama. Semuanya dihubungkan dengan doa, dan doa itu adalah penyampaian seorang hamba memohon kepada Tuhannya dan merendah agar Allah memenuhi segala kebutuhannya. Tentu banyak sekali kisah-kisah, mungkin mudah-mudahan nanti kalau Allah mudahkan saya mengingat, saya akan sampaikan. Tapi yang jelas kita berikan kronologisnya terlebih dahulu seperti itu. Siapapun teman-teman sekalian yang berusaha untuk menggantungkan nasibnya pada manusia, dipastikan manusia itu seperti dia. Idenya sepanjang ide dia saja dan sebanyak idenya, dan tidak ada solusi yang dia bisa dapatkan langsung kecuali kalau dengan taufik dari Sang Pencipta Allah. Kenapa kita tidak bergantung padanya? Begitu pula banyak orang dalam sholatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, meminta tolong. Tapi setelah itu minta-minta ke kuburan di sebelah masjidnya, menggantungkan batu dan jimat di tubuhnya, masih memohon-mohon pada benda-benda yang dianggap keramat. Lalu mana komitmen pembicaraan kita tadi? Para sahabat kalau sendal mereka putus ridwanullahi alaihim, mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Jadi sangat luar biasa ketergantungan dan keyakinannya kepada Sang Pencipta Allah. Berapa banyak orang yang diantara kita sebulan penuh tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah membaca kitabnya Al-Quran, tidak pernah hadir di majelis ilmu, maka makin jauhlah dia dari Tuhannya. Dan ini berbahaya sekali. Orang yang patuh teman-teman sekalian kepada Sang Pencipta Allah, selalu rindu untuk berkomunikasi dengannya, hadir di setiap tempat-tempat yang diinginkan oleh Allah untuk dia hadir. Sebagaimana Salamah bin Dinar rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, menasihati muridnya mengatakan, aku wasiatkan kepadamu, selalulah hadir di tempat dan waktu di mana Allah ingin kau hadir, dan usahakan kamu selalu pertama. Azan, paling pertama masuk masjid, ya. Ibadah apa saja, ada panggilan haji, panggilan jihad, panggilan sedekah,
maka dia yang paling pertama mengerjakan. Selalu hadir pertama di waktu dan tempat yang Allah perintahkan. Dan jauhilah semua tempat dan waktu yang Allah tidak ingin kamu di situ. Orang ke diskotik, orang ke bar, duduk dalam majlis ghibah dan fitnah, menghina-hina kaum muslimin atau apa saja. Maka ini semuanya wasiat yang emas yang disampaikan oleh Salamah bin Dinar rahimahullah. Orang yang patuh teman-teman kepada Sang Pencipta Allah, karena dia yakin Allah penciptanya, maka apapun yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia jauhi. Dinamakan dengan kalau laki-laki, laki-laki saleh, dan kalau perempuan namanya salihah. Sementara lawannya, orang yang tidak mau patuh kepada Allah diistilahkan dengan fajir, fasik. Ini adalah orang-orang yang membangkang. Allah menyuruh dia tidak mau, Allah larang dia melanggar, dan selalu hidupnya dalam kelalaian-kelalaian. Teman-teman sekalian, kalau kita menjadi orang yang mau menjadi orang yang saleh, maka perlu merenungi beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, Allah pencipta kita dan Allah telah menentukan segala sesuatu yang kita butuhkan itu pasti baik buat kita. Misal contoh, apapun yang Allah halalkan pasti baik buat kita. Baik itu makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, ya. Semua itu pasti baik. Tinggal kita jalankan karena Allah lebih mengetahui tentang kebutuhan kita sebenarnya. Dan selalu yang Allah halalkan lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Sementara yang haram buruk buat kita. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, pendapatannya pasti buruk. Dan juga itemnya sedikit. Misal kita ambil contoh, pada saat Allah mengharamkan khamar, minuman keras, Allah membuat leher kita merasakan dahaga. Dan Allah tahu kalau kita butuh untuk minum, tapi Allah letakkan pengharaman khamar misalnya, minuman ini tidak boleh. Allah gantikan dengan susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Kita dilarang makan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, ikan, semua hewan di air, ya. Pada saat Allah larang kita bergaul bebas dan memberikan kita syahwat, Allah ganti zina yang memang dilampiaskan dengan tanpa mengikuti hukum Allah dengan nikah. Dan Allah mudahkan semudah-mudahnya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, banyak sekali dalil-dalil yang membuktikan kepada kita dari Al-Quran. Allah menceritakan tentang perbedaan antara orang yang bertakwa, orang yang saleh dan salihah, dengan orang yang fajir dan fasik. Beda, Allah akan siapkan fasilitas yang sangat berbeda bagi dunia maupun di akhirat. Ini sekaligus kita luruskan persepsi sebagian orang yang mengatakan, kalau saya dekat dengan agama, kalau saya pakai jilbab, kalau saya berjenggot, kalau saya hadir sholat di masjid, atau saya ambil jurusan agama, kalau lagi SMP, SMA di pesantren misalnya, atau jurusan S1-nya, maka mungkin saya tidak akan bisa dapat pekerjaan, saya akan terkucil, ya, hidup saya susah. Ya. Ini semua persepsi syaitan, tidak benar. Dan pada kesempatan ini kita akan sebutkan 17 poin keutamaan dan kelebihan orang yang bertakwa, orang yang saleh dan salihah. Bagaimana dia akan mendapatkan banyak sekali peluang-peluang dalam hidupnya. Dan teman-teman tentu sebelum saya bacakan ayat, nanti bisa coba terapkan dalam hidup. Seminggu saja, apalagi kalau bisa sebulan dan setahun dipraktikin. Coba dalam seminggu itu semua keran-keran pintu kemaksiatan yang bisa mengajak kita pada pelanggaran agama ditutup. Dan semua pintu-pintu yang mengajak kita pada taat kepada Allah dibuka. Misal, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kemaluan, kaki, semuanya dijaga. Setiap hari kita kontrol dari pagi sampai malam. Dari ibadah apa lagi nih? Ibadah apa lagi? Terus begitu. Rasakan selama seminggu non-stop. Contoh yang paling tepat kemarin Ramadan misalnya. Kalau ada di antara kita yang hadir di sini memaksimalkan Ramadannya kemarin, siang hari puasa, malam hari ibadah. Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu itu di kantor pun pada saat kita lagi istirahat karena tidak ada waktu untuk makan siang. Lagi puasa maka duduk baca Al-Quran atau dengarkan pengajian. Pulang sebentar mandi sudah ada tarawih malamnya, istirahat sebentar sudah ada sahur, sibuk dengan ibadah. Maka itu ada kenikmatan yang luar biasa sebenarnya sedang dirasakan. Dan kenikmatan itu hanya dirasakan bagi orang-orang yang ikhlas tentunya. Sebagaimana juga orang kalau melakukan maksiat dia mungkin akan merasakan kenikmatan dalam maksiatnya. Tetapi selalu efeknya
ketentraman jiwa akan datang kepada orang yang beribadah, dan ya, kesempitan dada bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Itu sudah dipaparkan oleh Allah panjang lebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Surah nomor 38 ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Bagaimana bisa, kata Allah, kami menyamakan dari sisi fasilitas, nikmat-nikmat yang melimpah diberikan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, bermaksiat, ya. Dan bagaimana bisa kami menjadikan orang-orang yang patuh dan orang yang durhaka? Tidak mungkin sama, mustahil. Kita lihat kehidupan Nabi SAW dengan kehidupan orang-orang yang bertolak belakang dengan beliau di zamannya. Nabi SAW bahagia dalam rumah tangganya, bisa menjadi ayah yang terbaik, suami yang terbaik, pemimpin yang terbaik, pedagang yang terbaik, semuanya kebahagiaan hidupnya. Kalaupun ada masalah sedang dihadapi, bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Bedakan dengan lawan-lawannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka kaya raya waktu di Mekah, tapi bagaimana kehidupannya? Abu Lahab mati dalam kondisi seluruh tubuhnya membengkak, membusuk, sampai anak-anaknya tidak ada yang mau menguburkan. Cuma dilemparin dengan batu dalam kamar tidurnya, kemudian ditinggalkan karena busuknya. Abu Jahal mati di perang Badar dalam kondisi mengenaskan. Kemudian juga Umayyah bin Khalaf juga begitu. Orang-orang yang kaya raya di Mekah yang tadinya menganggap remeh Nabi SAW waktu di Mekah, karena mereka kaya raya, mereka pemimpin kaum, maka mereka akan mengatakan, Muhammad, kenapa kau yang ditunjuk? Kenapa bukan orang-orang kaya di antara kami? Kami lebih kaya daripada kamu. Menganggap remeh. Nabi SAW tetap sabar, menyampaikan kebenaran. Tapi hasilnya ternyata selama hidup mereka susah, anak-anaknya nyusahin hidupnya, orang-orang kafir ini. Kemudian pada saat hidup pun sering bangkrut dalam usahanya. Kemudian juga pada saat meninggal mengenaskan. Sementara Nabi SAW berbahagia rumah tangganya, didukung oleh para sahabat-sahabatnya. Kalaupun ada masalah yang dihadapi punya solusi yang terbaik. Anak-anaknya semua jadi baik. Dan yang dikenang sampai menjelang hari kiamat adalah kebaikan Nabi SAW, sementara Abu Jahal, Abu Lahab orang tahunya keburukannya. Juga dalam ayat yang lain, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat. Orang yang buta, teman-teman, aktivitasnya terhambat. Mau jalan pelan-pelan, dia tidak tahu bahaya, ada lubang di depannya kah, ada orang yang ingin menyusahkan dia kah, mengganggunya, dia tidak tahu. Ya. Bahkan dia cuma bisa merasakan saja, hujan, panas, dia tidak bisa lihat semuanya. Kalau dia mau beli buah-buahan, dia cuma menebak, oh ini apel, oh ini anggur, dia tidak tahu warnanya, dia tidak lihat. Kata Allah, tidak akan sama antara orang buta dan orang melihat. Orang melihat lebih cepat aktivitasnya, tahu membedakan warna-warna, bisa memilih. Kata Allah, demikian pula tidak akan sama antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang durhaka atau maksiat. Tapi sayang, sangat sedikit kalian memikirkan masalah itu. Kemudian juga dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21, Allah juga mengingatkan, kita belum masuk ke inti bahasannya, 17 poin yang akan didapatkan oleh orang yang saleh dan salehah. Tapi kita masih masuk di perbedaan antara orang yang patuh dan orang yang durhaka. Surah Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 21, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat dosa dan durhaka kepada Allah akan kami samakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik selama hidupnya ataupun pada saat dia mati? Sungguh buruk apa yang mereka nilai itu. Tidak akan pernah sama, teman-teman sekalian. Orang yang melakukan ibadah-ibadah dalam ketentraman jiwa dan fasilitas dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan antum harus adil, teman-teman sekalian. Banyak orang di antara kita tidak adil. Tidak adilnya maksudnya, mereka pada saat mau menilai
Misal keadaan dia yang ekonominya pas-pasan, dia mempertemukan dengan orang kafir di sebelah rumahnya yang mobilnya Mercy. Ini tidak adil namanya. Kalau antum mau lihat bagaimana luar biasa fasilitas Allah pada diri kita, maka lihat orang yang sepadan dengan kita. Lihat orang kafir juga yang susah hidupnya seperti kita. Kita akan temukan nanti perbedaannya. Sebagaimana kita pertemukan antara kafir yang kaya dengan muslim yang kaya. Beda sekali fasilitasnya. Beda sekali, dari ketentraman jiwa, dari kebahagiaan. Itu banyak sekali contoh-contoh dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Jadi nggak boleh kita pertemukan keadaan kita dengan orang yang tidak sepadan dengan kita. Tidak adil namanya, gitu kan? Tidak adil. Kemudian juga dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 3, dan ayat ini sangat tegas menekankan kalau siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran akan susah hidupnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, tidak akan luput dari siksaan Allah. Ini banyak sekali pengalaman-pengalaman saya pribadi bertemu dengan beberapa orang, teman-teman. Saya pernah di Singapura keliling naik mobil, mutar ingin melihat Singapura itu. Mungkin dalam 1 jam, supirnya orang non-muslim. Saya lihat penampilan orang ini, mungkin kalau di Indonesia sudah orang kaya raya nih. Tapi sepanjang jalan dia ngobrol sama saya, semuanya keluhan. Anaknya sakit, anaknya nakal, istrinya masalah, kadang-kadang kekurangan makan dan seterusnya. Sepanjang jalan dia mengeluh, berkeluh kesah. Jadi keliru kalau kita anggap orang kafir itu tidak ada keluh kesahnya, keliru. Saya pernah bertemu dengan satu orang non-muslim, turunan Chinese di Jakarta sini. Orang kaya raya, hartanya melimpah miliaran, banyak sekali. Kebetulan dia bersahabat dengan satu orang dari Lombok. Orang ini kebetulan pernah jadi jemaah umroh saya. Sering konsultasi, dia lagi datang ke Jakarta. Kalau dia ambil produk, dia ambil dari orang non-muslim ini. Datang ke restoran saya, waktu itu masih di Kalibata. Duduk ngobrol, biasanya ini, Allah yarham, sudah meninggal. Mungkin 2 tahun lalu meninggal saudara muslim kita ini. Dia datang kemudian dia ngobrol sama saya. Ditemani oleh orang non-muslimin, duduk di sebelah satu meja. Sepanjang duduk, semuanya pertanyaan masalah agama. Hukumnya ini bagaimana Ustaz, transaksi jual beli begini, hukum ini, hukum itu, segala macam. Rupanya non-muslim ini dengar. Si muslim ini bertanya dari masalah rumah tangganya, masalah pekerjaannya, masalah sosialnya, masalah segala macam. Dia bertanya, dan semua saya jawab. Ternyata dia tertarik, dan dia bilang, Pak Ustaz, saya juga bisa bertanya enggak? Orang itu beragama Katolik. Saya bilang, tapi saya menjawab dengan agama Islam. Dia bilang, enggak masalah. Karena apa tadi yang dijelaskan kepada saudara ini, teman saya ini, itu semua saya juga hadapi. Saya juga punya masalah di rumah tangga. Lalu mulai dia cerita, ribut dengan istrinya hampir tiap hari. Kadang-kadang dia kalau pusing dia larinya ke mabuk-mabukan. Akhirnya dia mukul orang, mukul anaknya. Seringkali usahanya bangkrut, ditipu oleh teman-temannya. Dan banyak. Masalahnya lebih banyak daripada si muslim. Dan itu fakta, banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita cuma melihat casing. Oh ya, ini mobilnya besar, ini mobilnya Alphard, ini Mercy, ini orang kaya raya. Non-muslim kesannya begitu, tidak. Keadaannya teman-teman sekalian, kayak kita di Indonesia memang karena mayoritas penduduk Indonesia orang muslim, maka kita seringkali, apalagi kalau kita tinggal di lingkungan mungkin orang yang menengah ke bawah ekonominya, ini kita jadikan itu sebagai tolak ukur, bukan. Kalau kita hidup di Saudi, kita hidup di Emirat, di negara-negara muslim yang lain, luar biasa melimpah kekayaan orang-orang, gitu kan. Kami tahu rata-rata ulama-ulama yang tinggal di Saudi, yang saya tahu, yang saya kenal mereka, termasuk imam-imam haram, mereka semuanya luar biasa. Syekh Sudes itu terhitung orang terkayanya Saudi, imam haram, punya banyak fasilitas, gitu kan. Karena kesolehan semua. Dan puncak daripada itu teman-teman, semua nabi-nabi yang kita kenang namanya dan kita wajib mengenal namanya, kisahnya, 25 nabi dan rasul, walaupun jumlah nabi-nabi itu 124 ribu, diantaranya 313 rasul. Maka 25 nabi dan rasul yang kita harus tahu ini, semuanya kalau kita hidupi historinya, maka hidupnya bahagia. Walaupun ada yang punya kekurangan, ada masalah yang sedang dihadapi, karena itu problematika kehidupan pasti akan dihadapi. Rasulullah SAW juga hadapi masalah, tapi mereka dapat solusi segera dari masalah-masalahnya. Dan semua itu dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 85, Allah berfirman, kullum minas salihin. Semua itu disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang saleh,
Orang-orang yang patuh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk kepada apa sih manfaatnya kalau saya menjadi orang yang patuh kepada Allah. Ya. Dan coba nanti kita akan berikan contoh-contohnya insya Allah pada saat Allah memudahkan saya untuk mengingat itu, ya, menyampaikan kisah-kisahnya. Yang pertama yang akan kita dapatkan kalau kita mulai komitmen dan istiqomah di jalan Allah. Tentu kalau ada teman-teman belum mendapatkan fasilitas yang akan saya sebutkan ini, mungkin dia dalam satu keadaan, dia masih masa transisi dari kejahiliannya dulu dan dosa yang sering dia lakukan kepada kesolehannya. Dan masa transisi ini akan banyak cobaan teman-teman. Akan banyak cobaan. Karena memang dosa-dosa yang dia kerjakan butuh pembersihan dulu. Baru kemudian masuk ke fasilitas yang banyak. Yang pertama, Allah menjanjikan mereka mendapatkan kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah. Yang dimaksud dengan kehidupan thayyibah teman-teman, orang Arab itu kalau mereka mendapatkan makanan yang sangat enak, tesnya, porsinya, ukuran besarnya, warnanya, semuanya bagus, maka mereka mengatakan makanan ini thayyib, gitu ya, berkualitas. Sebagaimana kita tahu kalau kita disuruh cari rezeki, disuruh cari yang halal dan thayyib. Artinya thayyib itu berkualitas. Saya pernah jelaskan di materi khusus ya, masalah rezeki. Di YouTube ada judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu. Itu sudah pernah kita paparkan panjang lebar bagaimana sebenarnya kita dalam Islam dibolehkan menikmati yang terbaik. Seperti kalau kita masuk ke supermarket ada anggur harga 200.000 kualitas A dan ada anggur kualitas B. Harganya 50.000, lalu kita beli yang 200.000, itu kita tidak ada masalah, bukan mubazir dan bahkan dapat pahala. Menikmati yang berkualitas itu boleh. Bahkan kata para ulama, ya, sebagian ulama berkata, siapapun yang sengaja tanda kutip mengorder meminta kepada Allah yang terbaik, Allah akan kasih. Kalau dia mengatakan ya sudah cukuplah begini, ya sudah cukuplah begitu. Saya coba praktekin teori ini teman-teman sekalian. Banyak sekali safar yang sering saya lakukan. Safar keluar kota, kadang-kadang tablik akbar, undangan beberapa kaum muslimin, kadang-kadang keluar negeri. Saya dulu punya prinsip, kalau berangkat ya sudahlah, ada pesawat apa saja saya naikin. Alhamdulillah, yang penting sampai ke tujuan. Mau dapat ekonomi, nggak ada masalah gitu. Kemudian saya coba terapkan teori ini. Saya bilang, ya Allah, saya pengen setiap saya naik pesawat atau saya pergi berdakwah, saya memohon sendiri, berikanlah hambamu ini fasilitas yang terbaik. Saya mulai hari ini maunya naik kelas bisnis kelas. Saya bicara sama Allah sendiri. Saya ingin fasilitas yang engkau berikan ya Allah semuanya baik. Dari kesehatan semuanya terbaik. Dari keluarga semuanya yang terbaik. Dari harta semuanya yang terbaik. Dari ilmu semuanya yang terbaik. Saya selalu mohon kepada Allah. Subhanallah, semenjak waktu itu, mungkin ini kurang lebih kejadian sudah 4 tahun. Ya. Saya semenjak itu tidak pernah naik ekonomi kelas. Kadang-kadang walaupun uang saya pas-pasan, saya diizinkan dengan Allah SWT bisa berhasil beli dan saya naik. Alhamdulillah, tidak pernah merasakan penyakit. Alhamdulillah dalam rumah tangga, saya merasa kebahagiaan dan ketentraman. Dalam pekerjaan, Alhamdulillah Allah juga lapangkan. Jadi ternyata bagaimana seseorang di antara kita itu memang tinggal mengorder, tanda kutip, mohon kepada Allah. Minta yang terbaik. Kalau kita mengatakan, ya sudahlah, saya cukup dengan begini, ya sudah Allah cukupkan dengan itu. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Dan ingat, tamak dengan rahmat Allah teman-teman sekalian akan lebih besar pahalanya ya, dibandingkan kita tidak tamak. Misal gini, kita lagi sehat, Alhamdulillah. Lalu kita mengatakan, ya Allah, pertahankanlah kesehatanku ini. Kita kan selalu baca dalam doa salat kita di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Allahumma gfirli warhamni. Wa'afini wa'fu anni. Afini, berikan aku selalu kesehatan sempurna. Ini teman-teman sekalian, kita minta agar kesehatan kita dipertahankan, kekayaan kita pada saat lagi banyak kita minta diberkahi di banyak, keturunan kita juga begitu. Kita minta agar nikmat itu dipertahankan, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sudah sakit minta disembuhkan, atau sudah bangkrut baru minta jalan keluar. Dua-duanya boleh. Tapi tamak dengan rahmat Allah ini dianjurkan.
Dan Allah menjanjikan kita sebagai orang yang beriman asal kita soleh dan soleha, kehidupanmu akan thayyibah. Jalankan saja, nikmati yang halal, kerjakan perintah, tinggalkan yang dilarang, maka akan thayyibah. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, dalam fasilitas yang pertama ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, artinya kehidupan yang sempurna dan berkualitas. Dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayatnya 97. Ayatnya 97 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka pasti kami akan jadikan hidupnya kehidupan yang sempurna, thayyibah, semuanya dipenuhi. Dan pasti kami akan balas syukur dia, nikmat yang sedang kami berikan kepada dia dengan pahala juga yang besar. Jadi fasilitasnya sangat luar biasa. Semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada di antara antum yang mengatakan, Ustaz, saya sudah coba hijrah setahun, 2 tahun, berapa bulan gitu kan, tapi saya belum mendapatkan perbaikan keadaan, belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh menikah, belum. Maka saya bilang ini masa transisi. Coba muhasabah, berapa tahun dulu antum lalai? Dan berapa tahun sekarang atau berapa bulan kita masa tobat, gitu kan? Ada masa transisi. Nabi Ayyub alaihissalam itu kena penyakit, dapat nikmat 20 tahun, tidak sakit nggak apa. 20 tahun kemudian dicoba sama Allah dengan penyakit kusta. Itu berjalan 18 tahun beliau sama sekali nggak mengeluh kesah. Istrinya bilang, wahai Nabi Allah, kenapa anda tidak minta sama Allah supaya dihilangkan penyakit ini dan anda bisa berdakwah? Karena selama 20 tahun pertama anak laki-lakinya 12 orang, badannya sehat. Nabi Ayyub alaihissalam termasuk salah satu nabi yang dikenang punya kerajaan, walaupun tidak terkenal seperti terkenalnya Sulaiman alaihissalam, tapi Nabi Ayyub juga raja di kaumnya. Gagah, istrinya cantik, keturunannya 12 kaya raya, 20 tahun. Hari pertama tahun 21 Allah coba. Hari pertama kena penyakit kusta, menular, semua kaumnya tinggalkan. Hari kedua 12 anaknya laki-laki semuanya mati. Tanpa sebab, maksudnya di sini tanpa sebab adalah bukan karena penyakit. Mereka lagi duduk makan, lalu atap rumahnya rubuh, mati 12-12-nya. Hari kedua hilang semua anaknya. Hari ketiga, perkebunan, peternakan Nabi Ayyub alaihissalam khusus punya beliau saja, punya yang lain tidak. Masyarakatnya tidak. Dikena hama, hancur semua, badai, habis. Dalam 3 hari habis semua. Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah. Beliau menganggap ini adalah proses. Sampai 18 tahun tidak pernah berkeluh kesah. Tidak ada satupun orang yang mendekati yang tinggal sama dia, cuma istrinya saja. Sudah 18 tahun, kata istrinya, wahai Nabiullah, kenapa anda tidak mohon sama Allah? Enggak usah minta harta, enggak usah minta keturunan, minta agar anda sehat saja, supaya bisa berdakwah lagi. Saya siap sabar. Nabi Ayyub bilang sama istrinya, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayyub alaihissalam, berapa lama sekarang kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Beliau tunggu sampai 20 tahun, lalu beliau mengucapkan kalimat yang santun sekali. Dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit dan Engkau zat yang maha penyayang. Enggak mengatakan, ya Allah ini sudah 20 tahun nih, harusnya saya juga dibalas begini, enggak. Kadang-kadang teman-teman coba pertemukan, dalam 1 tahun, besarnya nikmatnya Allah, dalam 1 tahun, 365 hari kita enggak pernah sakit. Sehat, beraktivitas, tidak flu, tidak demam, tidak batuk. Tahun depan, pekan pertama di tahun depan, Allah uji 1 minggu sakit. Berkeluh kesah enggak? Kalau kita mau hitung tidak berimbang, mestinya setahun kita sehat, setahun kita sakit, mestinya. Tapi Allah dengan kemahamurahannya, seringkali membiarkan prosesi pembersihan dosa masa lalu, ataupun cobaan, itu lebih sedikit dibandingkan nikmat yang sudah diberikan.
Makanya banyak sekali sahabat-sahabat dan tabi'in yang memahami poin ini dan mereka bahagia sekali. Seperti Urwah Ibn Zubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Waktu kakinya dipotong, diamputasi, orang-orang semua pada merasa sedih. Kenapa kok dia mengalami ini? Padahal kakinya tadinya nggak apa-apa. Lalu waktu orang-orang mulai datang ke rumahnya dan ingin bertemu dengannya, mengucapkan supaya dia sabar, dia mengatakan, jangan kalian terpengaruh dengan apa yang kalian lihat ini. Karena Allah telah memberikan kepadaku 4 anggota tubuh, 2 tangan, 2 kaki. Dan Allah cuma ambil 1. Allah masih tinggalkan 3. Alhamdulillah masih ada. Kebetulan dia baunya anak laki-laki 4 orang, 1 meninggal. Lalu dia mengatakan, dan Allah mengambil 1 anakku. Allah masih meninggalkan 3. Alhamdulillah. Mereka bisa melalui dengan kebahagiaan. Kan itu. Dan semua cobaan teman-teman sekalian yang kita lalui dalam prosesi pun transisi dari masa kita hijrah ke masa kita istiqamah, gitu kan? Kita sudah mulai menerapkan agama Allah dan ini proses pembersihan. Dalam masa ini tetap dicatat pahala oleh Allah. Dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa saya nikmati prosesnya. Nikmati proses itu. Walaupun tanpa kita sadari nikmat Allah sedang melimpah teman-teman sekalian. Dan setiap kali Allah memberikan nikmat kepada kita pasti dijadikan itu bertahap. Enggak mungkin langsung. Kita kalau berobat ke dokter lagi sakit, Allah berikan kita kesembuhan, maka ada tahapnya. Minum obat, ada dosisnya, seminggu, sebulan, 6 bulan. Dan ini adalah peninggian derajat serta pengampunan dosa. Kata sebagian ulama, di surga itu ada derajat-derajat yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah. Umur kita cuma 60 misalnya. Tapi Allah mau kita sampai di sana. Bagaimana caranya? Allah uji dengan 10 tahun penyakit. 2 kali gagal buka usaha, nanti yang ketiga atau yang keempat baru berhasil. Anaknya sakit atau apa saja. Yang kedua teman-teman, selain kehidupan yang sempurna atau thayyibah, kehidupan yang memuaskan, yang kedua adalah Allah berikan kepadanya keberuntungan dalam setiap aktivitasnya atau kemudahan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 29. Ini fasilitas yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 29. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kemenangan dan keberuntungan bagi mereka serta mereka akan mendapatkan di akhirat surga. Kata sebagian ulama, kalau dia terus istiqomah dalam kebaikan, maka Allah akan bukakan rezekinya, Allah akan bahagiakan rumah tangganya, Allah akan berkahi anak-anaknya. Imam Ahmad rahimahullah teman-teman sekalian, Imam Ahmad itu dikaruniai oleh Allah banyak sekali anak, laki-laki. Kalau saya tidak salah 9 atau 10 orang. Karena istiqomahnya di dalam agama Allah mempertahankan hadis-hadis Nabi SAW, maka Allah pun memberikan kepadanya kebahagiaan. Allah SWT menjadikan anaknya semuanya 10-10-nya baik, istrinya juga baik, ya. Ilmunya menyebar di mana-mana dan menjadi imam mazhab. Dalam ayat yang lain, surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qasas 2867, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Siapapun yang bertobat dari dosa-dosanya kemudian beriman dan beramal saleh, maka pastinya dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kata ulama, dia akan beruntung kalau dia ingin berumah tangga, dia ingin berdagang, dia ingin memulai apa saja, maka Allah akan mudahkan bagi dia. Sekali lagi kalau masih ada kendala berarti kita harus bermuhasabah. Prosesi transisi itu. Mau jalan pintas, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Yang ketiga, mereka akan dibersihkan dosa-dosanya. Jadi sementara prosesi berjalan, transisi dari hijrah, keburukan, kemaksiatan kepada istiqamah dalam agama, itu ada pembersihan dosa. Dimaafkan kalau punya kesalahan-kesalahan oleh Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Al-Maidah ayat 9. Allah menjanjikan dengan janji yang benar bahwasanya siapapun yang beriman dan beramal saleh maka mereka akan mendapatkan pembersihan dosa dan pahala yang besar. Subhanallah, saya kemarin diundang di Padang, ada acara pertemuan dai-dai. Sebenarnya undangan dai-dai se-Asia Tenggara, tapi yang datang dai seluruh dunia. Dari Inggris datang, dari Spanyol datang, dari Afrika datang, ya banyak sekali. Dari Jazirah Arab juga datang, dan kita dari Indonesia juga cukup banyak yang diundang. Maka pada saat saya duduk dengan yang teman dari Inggris berbicara, ternyata dia bukan hanya seorang dai, dia seorang pengusaha yang sukses sampai punya perusahaan. Kalau tidak salah dia terhitung salah satu dari sekian puluh pedagang atau pengusaha sukses di Inggris. Saya coba tanya tentang masalah perilakunya gitu kan. Apa pengalaman spiritual yang paling menonjol yang dia rasakan? Dia sempat bilang, saya waktu mau diundang ke sini, kebetulan yang undang itu namanya Khalid juga, dipanggil Syekh Khalid Hamudi. Dia katakan, ini Syekh Khalid telepon saya 1 hari sebelumnya. Saya waktu itu dia bilang berpikir, saya punya pekerjaan banyak sekali dan menumpuk. Tapi saya punya perasaan dalam hati, kalau seandainya seseorang yang baik yang menelpon saya dan mengajak saya pada perbuatan baik, maka saya yakin itu petunjuk dari Allah dan Allah sedang ridho dengan saya. Tapi kalau seseorang yang buruk yang menghubungi saya, berarti saya sedang dimurkai sama Allah kalau saya melanggar itu. Maka saya berusaha untuk mencari jalan supaya bisa datang. Dan saya yakin, bahkan melalui cobaan-cobaan dia bilang, saya beli Saudi Airline dari London baru bisa sampai ke Indonesia, jalurnya jauh sekali dia bilang. Kemudian saya tiba di bandara, setelah kemas-kemas barang saya, telat sedikit pesawatnya udah terbang. Saya harus beli tiket yang lain. Sampai saya tiba di sini memakan waktu sekian belas jam, sekian puluh jam, 20 jam lebih. Tapi saya merasa kepuasan jiwa dia bilang. Saya merasa ketentraman karena saya berada di jalan Allah dan saya yakin kalau saya mati sementara saya mengunjungi saudara saya muslim ini dan saya bisa berbagi apa yang saya bisa berbagi dari pengalaman, maka saya pasti mati di jalan Allah. Ada ketentraman jiwa dan kesuksesan, orang bahagia gitu kan. Rata-rata yang saya lihat teman-teman yang coba istiqomah yang saya kenal ya, baik itu orang Saudi, teman-teman dari Timur Tengah atau teman-teman dari Eropa yang saya kenal yang dulu sama-sama di kampus, ada teman-teman saya di Inggris, ada yang juga tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Turki, banyak sekali. Rata-rata saya lihat kehidupan mereka luar biasa gitu. Dibuka oleh Allah SWT karena memang istiqomahnya ya, bagaimana mereka komitmen dalam menjalankan ibadah. Jadi nggak perlu ditanya lagi tentang sholat malam, nggak ada lagi istilahnya ketinggalan sholat malam, puasa Senin Kamis, apalagi kalau amal-amal wajib. Dan Allah bukain itu, terbuka semua. Jadi tidak seperti yang dipersepsikan sebagian orang bahwasanya mereka hidupnya susah lah segala macam, itu nggak benar. Tapi janji Allah di dalam ayat ini benar semuanya, pasti akan dibukakan teman-teman sekalian. Dan manjalah dengan Allah. Merengek minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen menikmati kehidupan dunia dengan rasa syukur. Berikan saya kendaraan, berikan saya rumah, berikan saya begini. Berkeluh kesah dengan Allah SWT, maka pasti akan dikasih teman-teman sekalian. Seorang syekh dari Saudi, saya tidak pernah ketemu beliau, tapi saya melihat cuplikan. Ada cuplikan dikirim oleh salah satu teman dari Timur Tengah ke saya. Dia cerita, dia bilang dia datang ke Mesir ceramah, diundang. Dia bilang pada saat saya tiba di Mesir, kebetulan di daerah Iskandaria, cukup jauh dari Kairo. Saya ceramah di Kairo, kemudian saya ke sana gitu. Iskandaria. Dia bilang setelah beberapa hari sudah saya ceramah, saya kemudian pulang dari Iskandaria ke Kairo tengah malam, naik mobil. Mungkin sekitar 2 jam lah perjalanan kalau saya tidak salah ya. Maka dia bilang, saya tiba di Kairo, pertimbangannya sekitar jam 3 malam. Pesawat saya pulang ke Saudi jam 6 subuh, jam 6 pagi. Dia bilang saya hubungi pengurus masjid, dia bilang tolong saya mau berangkat dari Iskandaria menuju ke Kairo dan saya mungkin mau tidur di masjid saja karena waktunya cuma 2-3 jam. Kalau saya ke hotel jauh lagi ke bandaranya, masjid kebetulan dekat bandara. Kata marbotnya baiklah, silakan Syekh. Dia bilang saya tiba di masjid jam 3, masjidnya menyala semua lampunya, AC-nya lagi nyala. Dia bilang saya pikir marbot masjid sudah persiapkan buat saya gitu.
Lalu saya datang, tidak, pintu masjid terbuka. Saya cari marbot, nggak ada. Saya cek masjid karena masjidnya besar, terus saya jalan sampai ke depan mihrab, ternyata di tempat imam ada satu orang lagi sujud, nangis-nangis sambil mengatakan, ya Allah tolonglah istri saya mau operasi, saya butuh duit 12.000 jenih. Kalau saya tidak salah jumlahnya itu ya, 12.000 jenih, 12.000 pon ya. Ya mungkin kalau uang rupiah kita sekarang mungkin bisa 50 juta kalau saya tidak salah, 50-60 juta. Dia berkeluh kesah dalam sujudnya orang ini, mohon-mohon sama Allah, merengek-rengek sama Allah sambil nangis-nangis. Kata syekhnya, saya tertarik, saya tunggu dia sampai salam. Begitu dia salam 2 rakaat pertama, saya tanya, ada apa akhi, saudaraku kenapa? Dia bilang, saya punya masalah, istri saya sekarang lagi di rumah sakit mau dioperasi, dan kalau saya tidak bayar besok ini pagi, maka istri saya tidak operasi dan bisa meninggal. Ini ikhtiar saya sebagai manusia. Maka saya sujud kepada Allah, minta agar Allah selesaikan urusan saya, berkeluh kesah padanya. Lalu kata syekhnya, apa yang kau lakukan paling tepat? Lanjutin, nikmatin nangismu, nikmatin sujudmu, silakan. Allah tidak akan membiarkan orang yang memohon kepadanya ya, dikembalikan dalam tangan kosong. Kata syekhnya, orang itu kemudian kembali ibadah, sholat segala macam. Dia bilang, saya waktu masuk masjid saya wudhu, saya sholat, masih ada jeda waktu antara tahajud itu dengan subuh, saya coba istirahat, dia bilang. Saya istirahat sebentar, nggak sadar karena letihnya, bangun pada saat dibangunkan marbot masjid, ini sudah azan subuh. Maka saya pun bangun. Dia bilang saya bangun, kemudian saya lihat masjid sudah mulai penuh. Saya pun wudhu, kemudian saya sholat sunatul fajar, sambil nunggu pas pada saat iqamah, marbot masjid bilang, Syekh silakan maju jadi imam. Dia bilang, suara saya masih nggak enak, saya maksudnya baru bangun tidur segala macam. Gak apa-apa Syekh, ayat-ayat pendek aja silakan. Kata Syekh, baiklah saya jadi imam. Kebetulan di sebelah masjid ada apartemen besar, orang-orang kaya di situ. Dia bilang selesai saya salam, setelah saya bacakan ayat-ayat, saya balik, saya lagi berzikir, balik ke hadapan makmum. Tiba-tiba ada orang dari saf ketiga datang. Assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam. Terus saya dipeluk segala macam. Terus dia bilang, Syekh saya tinggal di apartemen sebelah, kata orang itu. Saya tinggal di apartemen sebelah. Tadi waktu saya dengar, saya tadinya mau sholat subuh di tempat lain, tapi saya dengar mic-nya masjid ini mengarah ke apartemen, itu suara Anda dan saya kenal. Saya tahu suara Anda dari YouTube, saya sering ikutin, dia bilang. Syekh ini kebetulan juga punya banyak ceramah di YouTube. Maka saya datang Syekh, dan saya mau minta tolong kalau bisa. Kata Syekhnya, baik silahkan, apa yang saya bisa bantu? Kata orang itu, saya punya zakat mal, jumlahnya 12.000 jenih. Yang ingin saya alokasikan, saya berharap Anda yang bantu saya. Syekhnya bilang, tiba-tiba saya tidak sadar nangis. Kata orang kaya itu, kenapa Anda nangis Syekh? Dia bilang, sebentar, saya akan berikan jawabannya. Kata Syekhnya, saya tiba-tiba berdiri lihat, mana orang yang tadi malam nangis-nangis minta sama Allah 12.000 jenih itu. Dicari, di ujung masjid ada. Kata Syekhnya, ke sini, datang. Kata Syekh, coba, bisa nggak kamu ulangin yang apa kau katakan kepada saya tadi malam? Apa yang kau kerjakan tadi malam? Dia bilang, tadi malam saya sholat, saya sujud kepada Allah, nangis-nangis minta karena istri saya lagi di rumah sakit dan harus dibayar hari ini 12.000 jenih. Maka yang orang kaya ini menangis juga. Dia merasa tersentuh, kok bisa zakat mal dia yang 12.000 jenih, gitu kan? Dia terpikir untuk bawa ke jenih ini maksudnya pound sterling ya, pon. Orang bahasa Inggrisnya mata uang Mesir pon, bahasa Arabnya jenih. Dia bilang ini 12.000 jenih. Saya Syekh demi Allah sudah dari bulan lalu itu saya sudah mau keluarkan. Istri saya selalu ingatkan, keluarkan zakat itu. Ini sisa zakat saya sebenarnya 12.000, zakat yang lain sudah dialokasikan, tinggal ini yang belum. Terus saya bilang, saya ingin istriku, zakat yang saya bayar ini itu adalah saya berikan bukan terpencar, tapi saya mau kasih ke satu orang yang punya hajat mendesak yang bisa selesai permasalahan dengan itu. Dan subhanallah Allah pertemukan dengan Anda subuh ini dan pertemukan sama orang ini. Maka dikasihlah uang 12.000 itu, orang ini langsung sujud kepada Allah. Kata Syekh yang dari Saudi menceritakan, demi Allah dia sudah terima uang, dia sujud kepada Allah dan seakan-akan melupakan kami berdua. Sambil mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu dan aku bersyukur kepadamu. Bagaimana teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala hadir dalam kehidupan kita. Cuman kitanya yang kurang manja dan memohon. Kitanya yang masih setengah-setengah dalam ingin menjalankan perintah sang pencipta Allah. Padahal sebenarnya manfaatnya besar sekali buat kita. Manfaatnya
sangat besar sekali buat kita. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat yang dia bisa dapatkan fasilitas kalau dia menjadi orang soleh, dia akan selalu mendapatkan hidayah atau petunjuk dalam hidupnya. Hidayah atau petunjuk ini adalah solusi-solusi dari masalah. Jadi kalau dia butuh sesuatu, dia mohon kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Tentu jawaban doanya Allah Subhanahu wa taala teman-teman selalu melalui fasilitas dunia kita. Maksudnya sama-sama, misalnya kita memohon kepada Allah agar kayak tadi orang minta agar diberikan oleh Allah uang bisa membiayai istrinya yang sedang sakit. Allah enggak akan lemparin duit dari langit. Atau kita kalau lagi sakit minta agar Allah sembuhkan, Allah tidak akan buang obat dari langit. Atau kita minta menikah, enggak mungkin Allah lempar manusia dari langit. Tapi Allah menggerakkan makhluk-makhluknya, manusia-manusia lain untuk memenuhi fasilitas atau kebutuhan kita sebagai fasilitas, seperti itulah, dan itu namanya hidayah. Allah memberikan kita kesempatan dan petunjuk untuk mendapatkan solusi dari masalah kita. Tentu puncak daripada hidayah ini adalah teman-teman sekalian kita dapat taufiknya, ya, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Kita banyak mentadaburi ayat di sini ya. Dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti Tuhan mereka akan selalu memberikan kepada mereka petunjuk karena iman mereka. Dan petunjuk tadi adalah jalan-jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Al-ayah. Pastilah Allah akan mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Kata ulama, dari kesempitan kepada kelapangan, dari sakit kepada sehat, dari miskin kepada kaya, dari bodoh kepada pintar, dari penakut kepada pemberani, dari pelit ke dermawan, dan seterusnya. Yang kelima, dia akan dikasihi oleh Allah. Dan makna dikasihi teman-teman adalah selalu Allah akan bersama dengan dia memenuhi kebutuhannya. Jadi biasa kita bilang kasih sayang ya. Orang tua mengasihi anaknya, ibu mengasihi anaknya. Mengasihi arti kasih itu lebih tinggi daripada sayang ya. Kasih itu lebih tinggi daripada sayang. Kalau kasih itu diikuti dengan pengorbanan-pengorbanan yang besar. Kalau sayang bisa diucapkan dengan kalimat. Makanya kita biasa mengatakan saya sayang padamu. Mungkin bisa masuk kalimat, memang pantas. Kalau kasih nggak pantas dia mengatakan saya kasih padamu. Karena kasih ini lebih tinggi sebenarnya. Dia diikuti dengan pengorbanan. Kalau dalam bahasa Arabnya wud, ya. Seperti kata Nabi SAW, menikahlah dengan wanita yang waludul wadud. Wanita yang subur dan wadud, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa kasih. Wanita pengasih artinya wanita yang lembut, yang santun, ya, yang ramah, ya. Semuanya itu masuk dalam istilah wud atau kasih. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di fasilitas yang kelima, Allah akan berwud sama mereka atau berkasih ya pada mereka, ya, berlemah lembut dan memberikan semua kebutuhan mereka. Dalam surah Maryam surah nomor 19 ayat 96 Allah berfirman, Maryam 19 ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, Ar-Rahman akan memberikan kepadanya kasih sayang atau akan berkasih dengannya. Yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya, terutama di akhirat, derajat yang tinggi di surga. Di dunia pun Allah akan angkat derajatnya. Orang beriman itu akan diangkat derajatnya. Di antaranya manusia akan mengenang kebaikan-kebaikan. Jadi kalau teman-teman mau tahu dirinya baik atau buruk, kita bayangkan kalau kita meninggal pada saat ini. Kira-kira penilaian orang di sekitar kita apa?
Kalau kita meninggal lalu orang mengatakan, oh si fulan, Masya Allah tuh kalau azan ke masjid, kalau ada orang susah dia berbagi, dia ramah, suka senyum dengan kita, apalah silaturahim keluarganya, oh bakti sama orang tuanya, berarti kita orang baik tuh. Kalau kita meninggal lalu orang mengatakan, syukur dia mati tuh. Orangnya suka kasar, ya, pelit, apalah segala macam, maka berarti kita orang buruk. Ya. Maka teman-teman sekalian, orang yang beriman ini Allah akan tinggikan derajatnya. Artinya Allah akan mengenang Allah akan buat manusia mengenang kebaikan-kebaikannya. Dan walaupun hartanya pas-pasan akan cukup, ya dia berbagi dengan orang lain. Dalam surah Thaha, dalilnya surah nomor 20 ayat 75. Surah Thaha surah nomor 20 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapapun yang mendatangi atau bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman menuju ke jalan Allah, baik dia hidup ataupun dia sudah meninggal, dan dia beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Artinya Allah akan muliakan dia di dunia dan juga di akhirat. Yang ketujuh, dijamin baginya, ya, tidak akan pernah merasakan rasa takut dan kekhawatiran. Jadi akan hilang semua rasa takut dan jadi walaupun dia sedang menghadapi masalah berat, Allah akan berikan ketenangan jiwa sehingga dia bisa mudah menghadapi permasalahannya. Karena permasalahan pasti akan ada, gitu kan? Suka duka kehidupan. Allah janjikan dia tidak akan pernah merasakan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tentu teman-teman dalam menyebutkan dalil-dalil ini ada yang lengkap satu ayat, ada juga yang potongan ayat saja saya ambil sebagai saksi bahasan. Allah berfirman, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin ada kehidupan akhirat, dan dia beramal saleh, maka dipastikan dia tidak perlu ada rasa takut atau tidak akan ada rasa takut dan kekhawatiran, dan tidak akan ada kesedihan dalam hidupnya. Allah akan angkat itu. Ya. Nah, rasa takut dan rasa sedih ini penyakit yang berat sekali teman-teman sekalian. Akan sangat mengganggu kejiwaan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu akan dihilangkan dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu poin yang ke-7 dan masih ada dalil yang satu lagi, masih poin yang ke-7, surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112. Surah Thaha surah nomor 20 ayat 112 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Dan siapapun yang beramal saleh sementara dia dalam keadaan beriman, artinya mengerjakan semua perintah, menikmati yang halal, meninggalkan yang dilarang, maka dia tidak perlu takut akan ada kezaliman menimpahnya dan tidak akan dikurangi haknya. Kalau ada orang yang utang sama dia, maka Allah SWT mudahkan orang itu untuk membayarnya. Ya. Kalau ada seseorang yang menzaliminya, maka orang itu akan bisa minta maaf. Itu yang dijanjikan dalam surah Thaha ayat 112 ini. Yang ke-8 yang akan didapatkan fasilitas bagi orang yang saleh dan salehah adalah Allah luaskan rezekinya. Diluaskan rezekinya. Sekali lagi kalau teman-teman masih ada yang terhambat di sini, perbanyak istighfar kepada Allah. Kemungkinan adalah ada dosa-dosa yang mengganjal. Dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50, Allah berfirman. Surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan mereka akan diberikan rezeki yang karim. Karim artinya mulia, halal, banyak, berkah. Juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45 Allah berfirman. Surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat ini ya. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati min fadlih. Allah pasti akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-karunia-Nya.
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullahi alaihim khulafaur rasyidin, teman-teman sekalian, orang Badui tinggal di Mekah. Mekah itu dianggap kampung kecil zaman itu. Bisa Allah balik keadaannya menjadi orang-orang yang dikenal secara internasional dunia dan dikenang sampai menjelang hari kiamat, serta bahkan menjadi raja-raja dunia.